Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun ngalimporo. Halo pemirsa menyimak kembali lagi bersama Ibu Puspita. Dan kali ini ya narasumber spesial kita adalah seorang duta siswa persahabatan Indonesia. Penasaran kan apa sih itu duta siswa persahabatan Indonesia? Dan langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini yaitu Adikza. Halo. Ya, halo Kak Ayu. Oke, Adikza dipanggil Eja. Eja, oke, Eja boleh. Eja boleh dikasih tahu nggak nih pemirsa nyimak hari ini apa sih itu duta siswa Indonesia persahabatan? Oke. Baik semuanya, perkenalkan saya Adikza Fada Aulia, merupakan Duta Siswa Indonesia Persahabatan Utama tahun 2024 dan merupakan winner Duta Siswa Indonesia Provinsi Lampung. Oke, jadi untuk Duta Siswa itu sendiri merupakan ajang representatif pencarian Duta Siswa yang role modelnya sendiri merupakan pelajar dari seluruh Indonesia. Nah, untuk seleksinya itu sendiri Kak, itu kemarin saya menjalani seleksi hampir sekitar 5 bulan, dimulai dari September hingga Januari 2024. Oke. Untuk kemarin seleksinya itu sendiri untuk menjadi duta siswa itu awalnya kami dari total sekitar 4.000 peserta, itu kami awal seleksi pemberkasan. Setelah itu dari pemberkasan kami masuk ke sesi tahap semifinal. Nah, di tahap semifinal ini sendiri Kak, itu masih ada 3 tahapan lagi. Oke, apa aja? Mulai dari pembuatan video publikasi, personal branding kita, dan juga promosi pariwisata yang ada di provinsi kita masing-masing. Nah, naik ke tahap yang kedua dari tahap semifinal, yaitu tes potensi skolastik, yang di dalamnya ada lagi 4 tes. Kalau tesnya itu sendiri Kak, seperti tes UTBK ya Kak ya. Jadi itu ada tes penalaran matematika, tes penalaran bahasa Indonesia, bahasa asing, dan potensi akademik. Nah, jadi di situ dicari siswa-siswi dari seluruh Indonesia dengan nilai yang cukup tinggi yang memenuhi syarat, sehingga dari babak itu lanjut lagi kita ke tahap akhir sebelum ditentukan sebagai grand finalist dari seluruh provinsi di Indonesia. Nah, itu adalah tahap wawancara. Nah, di tahap wawancara kita langsung diwawancara langsung oleh panitia pelaksana dari seleksi duta siswa Indonesia tingkat nasional. Nah, setelah itu barulah pada tepatnya kalau nggak salah November ya Kak ya, kemarin pengumuman, dan alhamdulillah saya dinyatakan sebagai Duta Siswa Indonesia Provinsi Lampung, mewakili Provinsi Lampung di kancah nasional. Nah, untuk pelaksanaannya itu sendiri Kak, Duta Siswa itu sendiri kemarin tepatnya dilaksanakan di Kota Medan. Nah, pelaksanaan itu sendiri itu merupakan Yayasan Pendidikan Internasional tingkat Asia Tenggara yang kesekretariatannya di Medan. Nah, untuk proses karantinanya itu sendiri Kak, itu sekitar 5 hari ya Kak ya. Dimulai dari 18 Januari 2024 sampai 22 Januari 2024. Nah, jadi di situ kami dari perwakilan dari setiap provinsi mengikuti karantina yang awalnya dari hari pertama itu Kak ya. Kita udah disambut dengan peserta-peserta lain dari seluruh provinsi di Indonesia Kak. Nah, jadi dimulai dari ada catwalk kelasnya, international class, dan di hari kedua kita itu mengikuti city tour Kak di Kota Medan. Nah, jadi kita itu ke tempat-tempat yang fun juga ya di Kota Medan. Mulai dari Istana Maimun, setelah itu kita ke kantor arsip dan kebudayaan Provinsi Sumatera Utara. Di hari ketiganya kita mendapatkan materi dari beberapa pemateri juga yang berkualitas. Mulai dari ada Mas Imam Santoso, merupakan dosen ITB Bandung. Selanjutnya ada Kak Angga Fauzan, itu sebagai founder dari My Skill, aplikasi untuk mengembangkan skill dan bakat para siswa Indonesia. Nah, selanjutnya di hari keempat itu tepatnya itu pelaksanaan grand final. Nah, untuk grand final itu sendiri itu seru banget ya Kak, karena dilaksanakan di kantor Gubernur Sumatera Utara. Nah, tepatnya itu di Aula Gedung Raja Inal Siregar. Nah, jadi di situ di waktu penganugerahan setelah karantina beberapa hari dilaksanakan malam penganugerahan dengan seluruh peserta yang totalnya 130 peserta siswa-siswi dari seluruh provinsi di Indonesia. Dan alhamdulillah saya diamanahi dengan gelar Duta Siswa Indonesia Persahabatan Utama tahun 2024. Luar biasa banget ya cerita dari cerita Eja sendiri benar-benar sangat menginspirasi nih, mulai dari tahap-tahap
seperti karantinanya, lalu Iya. pemilihan siswa itu sendiri ya, berarti Iya. diikuti oleh 130 siswa-siswi dari yang ada di seluruh Indonesia. Indonesia, Itu iya. beneran Indonesia? Benar, itu karena tingkat nasional dan kita merupakan perwakilan dari provinsi, dan itu juga kota per provinsi belum tentu semuanya dapat masuk karena ditimbang dari nilai tes-tes yang sebelumnya ini berarti tadi. tes itu tadi ya? Iya, mulai dari tes, pembuatan Nggak video ada publikasi, ini, tes pemberkasan. interview nggak ada? Nah, interview wawancara di akhir tadi Oh, di sebelum akhir. kita diumumkan sebagai grand final. Dan kebetulan dari Provinsi Lampung kemarin diwakili oleh 7 siswa-siswi dari seluruh Provinsi Lampung gitu. Oh, Kak. 7 Ke ya, jadi nasional. Iya. yang masuk Eja? Iya, tergantung dari tiap provinsinya, karena ada yang 1, 2, bahkan ada yang provinsinya nggak ada program sama sekali karena nilainya tidak mencukupi untuk naik ke nasional Oh, gitu, Kak. baik. Untuk Eja ini sendiri, itu perwakilan dari sekolah mana? Kalau dari sekolah, oke, kebetulan saya juga dari MAN 1 Lampung Tengah. Gitu, Sangat mengharumkan ya, sangat bangga nih. Jadi salah satu siswa yang ada di Lampung atau MAN 1 Lampung Tengah Iya, benar. bisa masuk ke dalam kategori Duta Siswa Persahabatan Indonesia. Itu hanya diambil hanya beberapa ya, atau ada lain nih selain persahabatan? Oke. Ada apa aja? Kalau selain itu juga banyak juga, karena kita termasuk ke dalam top 10 ya, Kak, ya, top 20, top 21 dan seterusnya. Iya. Jadi di situ teman-teman saya juga ada yang mendapatkan penganugerahan mulai dari, nah, dan itu winernya sendiri itu teman saya dari MAN 1 IC Sorong, Papua Barat. Untuk winernya sendiri. Itu kalau dari gelarnya sendiri banyak ya, Kak, ya. Mulai dari Duta Siswa Pendidikan, Literasi, Pariwisata dan sebagainya gitu, Dan Kak. kebetulan Eja mendapatkan persahabatan ya. Iya, Ngomong benar soal persahabatan nih. Menurut Eja, persahabatan itu apa? Oke, untuk persahabatan sendiri merupakan satu ikatan atau satu relasi kita terhadap sesama manusia terhadap manusia lain gitu, Kak. Jadi untuk menjalin persahabatan ini sendiri bukan satu merupakan hal yang mudah juga ya, Kak, Iya, ya. benar. Kan di dalam situ kita harus memiliki sikap toleransi kepada sesama teman kita karena begitu banyak perbedaan yang ada, sehingga sikap toleransi kita dan sikap menghargai kita terhadap perbedaan yang ada itu harus tinggi, Kak, di dalam ikatan persahabatan itu sendiri gitu, Kak. Jadi untuk peran Eja sendiri nih ya sebagai duta siswa persahabatan, itu apa sih perannya untuk Lampung dan juga untuk Indonesia, itu apa perannya? Oke, kalau peran utamanya sendiri ya, kita sebagai agen persahabatan itu sendiri, kita yang pasti jadi penengah di antara teman-teman kita secara internal ya, Kak, ya. Iya. Secara internal di Duta Siswa itu sendiri untuk bersama-sama supaya ikatan Duta Siswa ini sendiri bisa lebih erat ke depannya. Nah, di luar itu di Provinsi Lampung sendiri, saya dengan teman-teman lainnya dari seluruh Provinsi Lampung, dari seluruh dari seluruh sekolah yang ada di Provinsi Lampung. Nah, kami itu menjalin ikatan dan itu membuat ikatan dengan relasi yang cukup luas ya, Kak, ya. Dan sering juga mengadakan acara gitu, Kak, dengan beberapa organisasi yang ada di Provinsi Lampung. Dan kebetulan juga saya juga di luar sekolah saya tergabung dengan beberapa organisasi nih, Kak, di luar dari sekolah saya itu sendiri, seperti Generasi Berencana, binaan dari Dinas PPKB, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dan juga Forum Pelajar Provinsi Lampung yang cakupannya di seluruh Provinsi Lampung di kabupaten kotanya gitu, Kak. Dan untuk tadi ada salah satu apa? Ini ya? Organisasi. Iya, Oke, benar. organisasi itu hanya menjuru ke ini saja yang di BPKB itu. Iya, kalau organisasi itu sendiri kan kita genre ya binaan dinas, tepatnya dinas di Kabupaten Lampung Tengah. Iya. Jadi itu genre Generasi Berencana. Nah, jadi Generasi Berencana ini merupakan binaan dari dinas PPKB itu sendiri, dan ini merupakan diisi oleh para remaja atau siswa-siswi dari seluruh kabupaten, kota. Nah, terkhususnya di Kabupaten Lampung Tengah itu sendiri, Kak. Karena teman-teman sendiri dari genre itu ya banyak dari mulai dari SMA Kota Gajah dan juga beberapa sekolah lainnya yang ada di Lampung Tengah gitu, Kak. Nah, untuk peran aktifnya sendiri, kita ini sebagai konselor juga ya, konselor sebaya kepada teman-teman remaja kita yang ada di Provinsi Lampung dan terkhusus di Lampung Tengah untuk mengedukasi teman-teman kita untuk terutama menekan angka pernikahan dini, mengedukasi tentang stunting dan juga mengenai masalah keluarga berencana dan sebagainya gitu, Kak. Oke, luar biasa banget ya cari cerita aja nih
Seru banget kayaknya. Kita bakal balik lagi ya, Jaya, Ya. tentunya dengan berbagai inspirasi yang akan dibawakan oleh narasumber kita. Oke, baiklah pemirsa Nemu Nyimak, kita akan kembali lagi tentunya setelah pesan berikut ini. Baiklah pemirsa Nemu Nyimak, kembali lagi bersama Puspita dengan narasumber yang inspiratif, edukatif, dan juga cerdas tentunya. Dan telah hadir ya di tengah-tengah kita Kak Eja selaku Duta Siswa Persahabatan Indonesia. Dan kita mau tanya nih ya tentang apa sih, gimana sih cara Kak Eja sendiri untuk mempromosikan persahabatan nih ya, tentunya di kalangan siswa-siswi yang ada di Lampung. Oke, bagaimana itu Kak? Oke, untuk cara promosinya sendiri nih Kak ya. Jadi dengan cara, kalau saya sendiri ya, dengan cara mengikuti beberapa organisasi luar sekolah. Nah, jadi dengan banyaknya kenalan ini tadi, banyaknya teman yang kita kenal di luar dari kabupaten kita. Jadi kita punya relasi dan koneksi yang cukup luas untuk bisa merangkul teman-teman kita dari luar daerah. Sehingga kita bisa tahu keluh kesah mereka di luar daerah bagaimana dan bagaimana cara mengatasinya gitu Kak. Nah, kalau ini promosinya sendiri tuh Kak ya, saya tergabung di salah satu organisasi, itu namanya Forum Pelajar Lampung yang ada di seluruh kabupaten kota di Provinsi Lampung. Nah, jadi di situ saya aktif sebagai kepala bidang program. Keren banget. Untuk pelaksanaan beberapa program kerja, terutama dengan kerjasama di luar dengan lingkup FPL itu sendiri. Terutama karena saya pernah melaksanakan kerjasama dengan dinas, dengan beberapa masyarakat luas juga ya Kak ya. Nah, kalau waktu itu tepatnya saya pernah melaksanakan program kerja yaitu namanya Sorghum, Sosialisasi Remaja Generasi Unggul. Nah, dan itu bukan cuma dilaksanakan sekali ya Kak ya. Jadi itu beberapa kali. Nah, di situ kami menghadirkan beberapa narasumber ya Kak ya. Mulai dari Generasi Berencana, dari Kabupaten Lampung Tengah, Duta Pelajar Lampung, dari Forum Anak Daerah. Nah, jadi di sini kita itu berperan aktif untuk mengedukasi siswa-siswi baik itu SMP maupun SMA terkhusus yang ada di Lampung Tengah ya Kak. Jadi di sini melalui program sosialisasi edukatif ini kita di dalam situ ada beberapa kegiatan interaktif yang mengajak siswa-siswi semua untuk bersama-sama menggaungkan gerakan edukasi ya Kak ya. Nah, supaya lebih teredukasi dengan beberapa acara yang kami laksanakan ini tadi. Jadi dapat menggerakkan niat beberapa teman kita ini yang ada bukan hanya di daerah pusat Lampung Tengah ya Kak ya. Kita beberapa kali program itu menjangkau beberapa daerah yang cukup terisolir ya, jauh ya dari ibu kota Kabupaten Lampung Tengah, seperti di Seputih Mataram, Seputih Surabaya. Nah, jadi di program itu kita bersama-sama mengedukasi teman-teman itu Kak. Jadi di situ kita bareng-bareng jadi satu tim itu Kak. Jadi kita bersama buat ngedukasi teman-teman kita ini tadi ya Kak ya. Gitu. Iya, luar biasa banget ya cara untuk mempromosikannya, banyak banget ya hal yang dilakukan. Berarti ini sudah jalan berapa lama nih? Oke, untuk saya sendiri tergabung di Forum Pelajar Lampung itu sudah sekitar hampir 3 tahun ya Kak ya. Nah, jadi di situ beberapa di luar program kerja itu ada namanya kami waktu itu Minggu Ceria Kak. Minggu Ceria. Bareng anak-anak PAUD dan TK dan pelaksanaan. Jadi datang langsung ke lokasi. Iya benar. Jadi kami itu buat program kerja bersamai dengan Taman Baca Masyarakat Kak, tepatnya yang ada di Yukum Jaya Kak. Oke. Jadi di situ anak-anak ini cukup antusias ya Kak ya dengan kedatangan kami ini untuk bersama-sama. Di sini kan ada game, kegiatan edukatif dan asik bagi anak-anak ini tadi. Jadi mereka mulai mengenal dengan adanya ini tadi. Jadi kami bisa merangkul beberapa di luar dari siswa-siswi yang seangkatan dengan kami ya Kak ya. Jadi kami bisa merangkul dengan teman-teman kita di luar sana dan juga beberapa
bahkan anak-anak usia dini ya Kak ya, sehingga mereka lebih termotivasi untuk kedepannya dan bisa lebih aktif menjadi pelajar yang lebih aktif untuk kedepannya gitu Kak. Luar biasa sekali. Dan itu untuk membangun hal-hal itu menurut Kak Eja sendiri nih, gimana cara kita mungkin ya sebagai siswa ataupun siswi yang ada di Lampung itu sendiri untuk menjalin atau membangun persahabatan itu? Oke, untuk membangun persahabatan itu sendiri, yang pasti kita dimulai dengan rasa kenyamanan dan toleransi. Karena dari beberapa kasus yang saya alami ya Kak ya, dari yang selama ini telah saya jalani, ada beberapa teman juga tuh Kak ya, belum tentu kenal dengan kita tuh nyaman. Jadi perlu kita buat nyaman dahulu gitu. Jadi teman kita kan banyak juga sih perbedaan dengan kita. Jadi kita perlu adanya rasa toleransi yang tinggi juga, supaya dengan adanya toleransi ini tadi kita dapat lebih nyaman, memperluas relasi dan menambah teman kita, teman-teman baru kita. Jadi dengan adanya teman baru ya Kak ya, selain memperluas pengalaman kita, bisa membuka jendela pikiran kita lebih jauh ke depannya. Karena di luar itu semua perlunya relasi ini tadi, karena kayak itu ya Kak ya. Jadi saya kemana-mana, oh ini ada Giza, ini ada Giza, ini ada Giza. Nah jadi banyak juga yang kenal dengan kita. Kita juga dapat membantu teman-teman kita di luar sana. Mungkin menyelesaikan masalahnya juga, mungkin masalah terkait seputar pergaulan juga ya Kak ya, teman-teman kita gitu. Dan untuk saat ini ya mungkin ada siswa ataupun siswi yang belum bisa mungkin bersosialisasi. Itu bagaimana sih caranya agar kita merangkul mereka agar mereka tetap bisa terbuka dengan kita dan juga bisa saling berinteraksi gitu. Itu bagaimana caranya menurut Kak Eza sendiri? Jadi kalau tips dari saya sendiri, di luar toleransi dan juga membuat nyaman, kita memahami keadaan teman kita yang seperti itu ya. Mungkin teman-teman yang antisosial ini ya, mungkin perlu kita buat pendekatan secara lebih dekat ya, secara internal. Jadi kita pahami dulu, mungkin ada beberapa teman kita yang susah bergaul mungkin karena ada pengaruh dari keluarga atau trauma di masa-masa sebelumnya ya Kak ya. Jadi di luar itu jangan kita langsung menjudge, kamu ini antisosial, kamu ini seperti ini, kamu ini gini. Nah jadi dengan cap-cap buruk seperti itu, stigma-stigma buruk seperti itu, nah teman kita merasa tidak nyaman dengan kita dan dia mungkin akan lebih menutup diri dan jauh dari kita. Maka oleh daripada itu, di luar toleransi dan juga kita memahami ini tadi, kita perlu pendekatan ya Kak ya, supaya teman kita bisa lebih nyaman dan bisa lebih membuka diri. Selain kepada kita juga bisa membuka diri kepada dunia luar. Karena di luar itu sendiri kita perlu membangun relasi ya Kak ya. Karena untuk saya sendiri ya, dari pengalaman saya, di luar dari dunia pendidikan sendiri, di luar dari sekolah sendiri, tentunya kita bakal menemui dunia ketemu di masyarakat ya Kak ya, dan juga dunia kerja. Nah perlunya kenalan, perlunya teman, koneksi dan relasi ini tadi, jadi semakin membuka pikiran kita. Jadi kita nggak hanya terpaku di satu sisi aja, kayak oh ternyata dunia kerja tuh kayak gini, ternyata sekolah itu kayak gini. Nah dengan kita punya teman yang lumayan banyak juga, kita bisa membuka pikiran kita, menambah pengalaman kita, dan juga memperluas relasi kita gitu Kak. Oke, itu tadi ya cara kita untuk merangkul dan juga berinteraksi dengan siswa mungkin yang kurang bersosialisasi. Dan ngomong-ngomong soal sosialisasi ya, dengan interaksi bersama dengan siswa-siswi, ada yang namanya bullying. Benar. Nah untuk Eja sendiri nih, apa tanggapan untuk mungkin siswa-siswi yang sering banget nih ya membuli teman-temannya sendiri? Benar Kak. Jadi untuk bullying sendiri itu marak banget ya sekarang itu terjadi di luar dari lingkup sekolah. Bahkan karena sekarang bullying bukan hanya berupa fisik ya Kak ya, karena adanya cyberbullying. Nah jadi bentuk bullying melalui tindakan di media sosial, baik itu melalui komentar dan juga kegiatan lainnya ya Kak ya. Nah jadi ini yang harus kita waspadai itu Kak. Nah jadi buat teman-teman semua, saya himbau untuk dapat menggunakan gadget dan juga media sosial dengan fungsi yang sebenarnya ya Kak ya. Jangan sampai kita malah menyalahgunakannya dan merugikan orang lain. Karena dari bullying ini sendiri itu dapat memicu mulai dari beberapa masalah ya Kak ya, mulai dari kesehatan mental,
hingga bisa memicu self harm atau melukai diri sendiri. Bahkan beberapa teman kita ada kemarin juga kasus bunuh diri tuh Kak. Karena tindak bullying ini sendiri, baik itu di sekolah, di lingkup keluarga maupun di lingkup teman-teman. Jadi buat kita semua, jika menemukan teman-teman korban bullying atau yang merasa dirinya sebagai pelakunya itu sendiri, kalau bisa mulai dari sekarang di stop dan kita lebih sadar diri dan harus menghindari. Dan jika kita rasa di lingkungan itu toksik ya mungkin bagi kita, mungkin bisa segera menjauh, dan kira-kiranya belum bisa membuka diri untuk dunia luar, kita mungkin bisa untuk nyaman untuk diri kita sendiri, bangun di lingkup kita sendiri, buat diri kita nyaman, sehingga di suatu masa kita dapat membuka diri kita lagi ke halayak ramai gitu kan. Luar biasa sekali penjelasannya. Oke, Eja, kita bakal terus lagi ya tentunya dengan berbagi informasi yang benar-benar hangat untuk kita bicarakan. Baiklah pemirsa, menyimak kali ini ya, kita telah membahas bagaimana cara membangun persahabatan itu sendiri, lalu bagaimana cara kita menanggapi bullying ya, karena bullying itu sendiri juga sangat marak terjadi di negara kita yaitu Indonesia. Baiklah, akan kembali lagi tentunya dengan berbagai topik yang menarik, tetap di program Nemu Nyimah. Ya baiklah, kembali lagi bersama Ibu Puspita, pemirsa Nemu Nyimah, bersama salah satu duta siswa Indonesia. Dan kali ini ya kita akan bertanya lagi mendalam tentang persahabatan deh. Oke, menurut Eja sendiri, bagaimana cara kita untuk membangun persahabatan? Oke. Untuk tipsnya membangun persahabatan yang baik ya Kak ya, terutama kita itu harus seperti tips yang tadi saya paparkan juga ya. Jadi mulai dari memahami, lalu kita toleransi, rasa menghargai yang tinggi, dan juga kita jika ingin menemukan lingkungan yang baik juga supaya kita dapat mengembangkan diri. Karena di luar itu semua, jika kita sudah menerapkan toleransi, menghargai itu tadi, namun kita menemukan lingkungan yang kurang cocok untuk kita, yang mungkin toksik ya Kak ya, mungkin kita lebih bisa memfilter kembali lingkungan tempat kita ini tadi, agar kita dapat mengembangkan juga diri kita menjadi lebih baik. Karena tujuan dari memperluas relasi dan persahabatan ini tadi, yang pasti utamanya di luar untuk menambah pengalaman, untuk kita juga dapat mengembangkan diri bersama teman-teman kita ini tadi. Jadi dengan lingkungan yang sehat dapat mendukung relasi atau persahabatan yang baik juga gitu Kak. Untuk harapan Eja sendiri nih kan sebagai duta siswa persahabatan Indonesia, harapan untuk mungkin siswa-siswi yang ada di Kabupaten Lampung Tengah dan juga Provinsi Lampung. Oke, untuk harapan saya sendiri ya kepada teman-teman pelajar yang ada di Kabupaten Lampung Tengah untuk dapat mengembangkan diri dan juga berprestasi di semua bidang, baik itu non-akademik maupun akademik. Karena dari saya sendiri di semasa saya sekolah juga, saya juga menyimbangkan antara akademik dan non-akademik. Karena nilai prestasi juga itu penting, di luar itu juga kita harus mengembangkan diri kita juga. Karena tentunya kita di luar masa-masa sekolah, kita akan keluar dari situ semua dan kita akan menuju dunia kerja, sehingga kita bisa menjadi manusia Indonesia yang dapat menghadapi tantangan kerja di masa yang akan datang. Nah, di luar itu juga kita juga harus dapat terus mengupgrade skill yang ada gitu Kak. Luar biasa sekali. Dan sekarang nih, misal Eja diberikan kesempatan nih untuk membuat suatu proyek. Nah, tentang persahabatan itu sendiri, apa sih yang akan Eja buat gitu?
Kalau dari saya sendiri ya, proyek yang ingin saya kembangkan mungkin untuk tahun-tahun kedepannya itu adalah rumah belajar ya Kak ya. Karena kemarin juga saya melalui riset juga ya Kak ya, angka putus sekolah di Lampung memang tidak terlalu tinggi, tapi di Lampung Tengah sendiri itu lumayan banyak kan. Dari lingkungan saya sendiri juga, itu banyak teman-teman saya bahkan usia sekolah seusia saya, itu sudah ada yang kasus seperti pernikahan dini, bahkan penyalahgunaan narkoba. Nah, itu adalah dampak buruk ya Kak ya, dari adanya globalisasi ya Kak ya, karena dari budaya-budaya luar itu tadi, sehingga teman-teman pelajar banyak yang salah arah. Nah, sehingga ingin saya bangun namanya rumah belajar, supaya dapat merangkul teman-teman kita ya Kak ya. Mungkin ada beberapa yang putus sekolah karena ekonomi gitu Kak, mungkin karena juga kurang arahan, sehingga kita dapat bersama-sama membangun dan membentuk karakter pelajar di Provinsi Lampung menuju lebih baik ke depannya, dan dapat terwujudnya mimpi bangsa Indonesia ini, yaitu terwujudnya Indonesia Emas tahun 2045. Luar biasa, Indonesia Emas. Oke, dan tadi sebenarnya Eja ini adalah salah satu siswa dari MAN 1 Lampung Tengah. Ini kan baru lulus ya? Iya, benar banget. Kira-kira mau melanjutkan sekolah atau mau ke karir dulu? Oke, untuk saya sendiri Kak ya, alhamdulillah kemarin saya masuk ke dalam 20 besar siswa eligible di sekolah saya, siswa berprestasi, dan alhamdulillah pada saat pengumuman seleksi nasional berbasis prestasi kemarin, saya diterima di salah satu universitas di Provinsi Lampung, yaitu Institut Teknologi Sumatera. Waduh, luar biasa sekali. Iya, itu diterima di Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, gitu Kak. Jadi alhamdulillah banget. Jadi perjuangan saya semasa sekolah itu nggak sia-sia, mulai dari mengejar nilai, dan alhamdulillah ya Kak ya, dari kelas 10 hingga saya di kelas 12 di 6 semester, bahkan kemarin setelah selesai bagi rapot, dan alhamdulillah saya masih menduduki peringkat ranking 1 di kelas saya, dan masuk ke dalam top 10 siswa berprestasi di sekolah saya gitu Kak. Waduh. Jadi bersyukur dengan adanya prestasi baik itu di dalam sekolah, di luar sekolah, saya dapat menyimbangkan, sehingga kedepannya juga saya dapat menjejaki pendidikan di tingkat yang lebih tinggi. Dan di luar itu semua pastinya saya juga ingin meniti karir juga ya Kak ya, supaya kedepannya bisa lebih baik lagi gitu Kak. Oke, luar biasa banget ya. Eja, pengen tahu sih tips untuk menjadi siswa yang cerdas itu bagaimana? Oke, mungkin untuk saya sendiri ya Kak ya, mungkin untuk tips belajar ya Kak ya, yang pertama itu konsisten. Oke, konsisten. Nah, jadi dengan kita konsisten dan disiplin, kita tuh dapat memanajemen waktu ya Kak ya. Karena waktu itu berlalu dengan cepat, jadi kalau kita nggak manage-nya dengan tepat, maka dapat berakibat buruk tentunya bagi kita. Nah, setelah itu di luar kita manage waktu, kita menentukan lingkungan kita sendiri ya Kak ya, memfilter teman-teman dan juga lingkungan yang baik untuk kita, sehingga kita dapat mengembangkan diri, mengembangkan potensi kita lebih baik untuk kedepannya. Kurang lebih gitu sih Kak. Keren banget ya. Oke, ngomongin soal pendidikan nih, Kayu mau tanya sama Eja sendiri, apa yang Eja tahu tentang budaya yang ada di Lampung? Oke, baik Kak. Untuk budaya yang ada di Lampung sendiri, terkhusus di Provinsi Lampung ya, di Provinsi Lampung itu sendiri kan kita mengenal namanya dua adat yang ada di Provinsi Lampung, yaitu Saibatin dan Pepadun. Oke, terkhusus di Lampung Tengah sendiri itu kan termasuk ke dalam suku Pepadun ya Kak ya. Dan di dalam Pepadun itu sendiri masih terdapat 5 subsukunya lagi, mulai dari Abung Siwomigo, Sungkai Bunga Mayang, Buai Lima Waikanan, Megopak Tulang Bawang, dan Pubian Teluk Suku. Oke, terkhusus di Lampung Tengah sendiri dan di tempat tinggal saya sendiri ya Kak ya, di Kelurahan Gunung Segi, itu termasuk ke dalam buai atau marga, yaitu marga Unyi, yang termasuk ke dalam salah satu dari bagian Abung Siwomigo. Oke, kalau di Gunung Sugih itu sendiri ya Kak ya, alhamdulillahnya itu muda-mudinya aktif ya Kak, berperan dalam melestarikan budaya. Karena di situ sendiri saya sendiri ya juga merasakan, karena di Gunung Sugih itu memiliki sanggar ya Kak ya, untuk mengembangkan bakat para anak budaya. Jadi di situ saya bersama teman-teman juga dapat belajar mulai dari seni sastra Lampung gitu Kak, dan juga ada juga seni namanya talo balak gitu Kak. Ya, talo
Kalau balak itu instrumen dari Provinsi Lampung yang terdiri mulai dari gong, alatnya, instrumennya itu sendiri, gong, canang dan sebagainya gitu Kak. Itu juga sebagai pengiring di beberapa upacara adat yang ada di Lampung gitu Kak, terkhusus di suku Pepadun gitu Kak. Nah, jadi di situ kita sebagai muda-mudi dapat belajar mengenai budaya yang ada di Provinsi Lampung dengan adanya sanggar ini, dan juga didukung dari beberapa pihak ya Kak ya, dari pemerintah alhamdulillah, dan juga dari masyarakat luas yang ada di Kelurahan Gunung Segi, sehingga kami dapat bertahan dan berjalan hingga saat ini. Itu masih aktif atau ada hari-hari lain tuh untuk menjalankan? Mungkin kalau sekarang kurang aktif ya kayak Kak ya. Kalau dulu mungkin latihan seminggu 2 kali atau seminggu beberapa kali dijadwalin gitu Kak. Jadi di situ kita dapat belajar melalui para tetua ada juga ya Kak ya, penyimbang. Jadi di situ kita dapat belajar mengenai apa sih, mengenai beberapa budaya yang ada di daerah kita. Kita dapat juga mengasah kemampuan kita untuk bermain talo balak itu juga. Dan juga kita dapat sharing-sharing ya Kak ya, seputar budaya Lampung yang ada di sekitar kita, gitu Kak. Karena di Lampung Tengah sendiri itu masih banyak ya Kak ya, beberapa upacara adat yang masih terselenggara sampai sekarang. Jadi itu mulai dari acara adat Begawi, Cakak Pepadun ya Kak ya. Ada juga beberapa upacara seperti ngedio, cangget, termasuk ke dalam rangkaian Begawi Cakak Pepadun, dan juga ada seperti puter selendang, dan banyak acara adat lainnya yang dilakukan oleh muda-mudi khususnya di Kabupaten Lampung Tengah, sehingga ini memerlukan peran aktif kita ya Kak ya, sebagai putra daerah. Perlunya kesadaran kita sebagai putra daerah untuk melaksanakan supaya event-event ini dapat terus berjalan hingga ke depannya gitu Kak. Banyak banget ya edukasi yang udah dikasih dari Kak Eja. Dan kita ini sesaat lagi pemirsa menyimak akan menampilkan tari Igel. Tari Igel. Nah, bisa dijelaskan tari Igel itu apa sih? Tari Igel ini sendiri ya Kak ya, itu pada umumnya ditarikan oleh pria atau mengana gitu Kak. Jadi ditarikannya bukan pada sembarang acara juga, belum tentu semua acara bisa kita tarikan. Karena mungkin pada acara-acara khusus seperti upacara adat, salah satunya itu di malam cangget gitu Kak. Dan itu ditarikan baik itu oleh menganai maupun oleh penyimbang adat yang ada di satu kampung gitu Kak ya. Itu kurang lebih Kak. Luar biasa banget ya. Dan tentunya aja nanti kita akan tampilkan ya tentunya. Pemirsa Nemunyimah, terima kasih untuk kebersamaan yang telah Anda luangkan waktunya, dan juga terima kasih untuk Eja ya selaku Duta Siswa Persahabatan Indonesia telah hadir di program Nemunyimah kali ini, memberikan edukasi manfaat tentang pentingnya persahabatan, tentang bagaimana kita menjalani persahabatan yang baik, dan bagaimana kita belajar untuk menjadi seseorang yang cerdas, edukatif, dan juga inklusif. Baiklah pemirsa, dan sesaat lagi akan kita tampilkan sebagai penutup juga tari Igel dari Kak Adeksa. Ayu pamit undur diri dan segenap kru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebudayaan.